harganya kan standar ya, standar kayak harga pasaran air galon semua, sama nggak jauh beda. Spesifikasi produknya kan dia pH 8. pH 8 biasanya itu air mahal. TDS-nya juga lebih rendah. Rasanya juga saya cicipin enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail, distributor air amanah di Kelurahan Panarung. Alamat kami atau tempat tinggal kami ada di Jalan Meranti, Gang Istiqomah nomor 22A, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahadut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kami bergabung dengan Air Amanah atau jadi distro namanya sebutannya ya, itu sejak tahun 2016, tepatnya bulan Agustus. Sebelum menjadi distributor amanah, saya sehari-hari bekerja sebagai wartawan di koran Kalteng Pos di Palangkaraya. Nah, profesinya awalnya wartawan, kemudian sekarang mungkin di karyawannya lah, di karyawan di sana. Nah, setelah itu memang sejak dulu ya, sejak masih kuliah, kadang-kadang cari usaha sampingan lah, pernah nyoba berbagai macam usaha. Akhirnya yang saat ini berjalan ya, berjualan air ini kayaknya yang cocok buat saya kayaknya. Dan alhamdulillah dari jualan ini juga bisa membantu biaya sekolah anak-anak lah. Untuk order air amanahnya, kami langsung ke pabrik yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kepada PT Pancuran Keapit Kendang. Biasanya kami order satu pekan itu satu kali, satu truk itu ya isinya sekitar 300 galon lah. Itu dia, satu pekan kita order terus. Jadi satu bulan rata-rata 4 kali, mungkin kadang-kadang kalau lagi banyak pesanan bisa 5 kali. Selain galon, kami juga ada order untuk botol, ada juga untuk gelas. Awalnya saya diundang teman untuk mendengar presentasi bisnis air amanah. Biasanya kadang-kadang dulu juga saya beberapa kali atau sering lah sebelumnya, misalkan diundang teman untuk presentasi produk-produk mereka. Ada yang multi level marketing, ada yang produk ini. Nah, dari sekian banyak itu akhirnya saya sebenarnya punya prinsip gini, ketika menjual saya itu tidak ingin produk yang saya jual itu pertama tidak bagus ya, kemudian bagus tapi kadang-kadang harganya terlalu mahal menurut ukuran saya, sehingga kesannya kadang-kadang kan pernah juga misalkan ketika presentasi gitu kita diyakinkan bahwa tujuan kita adalah untuk membantu konsumen gini-gini, padahal sebenarnya tujuan sebenarnya untuk keuntungan kita pribadi dengan harga yang mahal dan sebagainya. Nah, saya tidak mau. Tapi setelah mendengar presentasi dari Air Amanah, harganya kan standar ya, standar kayak harga pasaran air galon semua, sama nggak jauh beda. Saya pengen coba itu, kemudian tertarik, kemudian dilihat dari spesifikasi produknya kan dia pH 8. pH 8 biasanya itu air mahal. Saya tahu kalau misalkan di pasaran yang botol-botol 600 itu harganya bisa 8.000, 9.000 bahkan lebih mahal. Ada juga produk lain. Kemudian TDS-nya juga lebih rendah karena itu syarat air yang bagus. Kemudian selain alasan kualitas airnya, rasanya juga saya cicipin enak. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba. Saya ingat betul waktu itu untuk menjadi distributor amanah kan harus belanja barang ya, 300 galon dengan harga sekitar modal awal 15 juta. Waktu itu pas bulan puasa, ingat betul saya, bulan puasa, kemudian diberi waktu sampai habis lebaran pelunasan. Nah, ternyata saat itu hanya ada uang 5 juta, sudah DP aja 5 juta. Kemudian kita tunggu, akhirnya saya ingat waktu itu sampai menggadaikan barang ke Pegadaian.
Nah, untuk bisa dapat modal tambahan. Waktu itu pernah juga mau ngajak teman untuk patungan sama-sama, cuma kayaknya belum tertarik teman-teman. Ya udah, waktu itu saya nggak pernah mikir gimana tempatnya atau apa, pokoknya daftar aja. Oh, ini kayak menarik gitu bisnisnya. Setelah itu setelah lebaran pelunasan tanggal 18 kalau nggak salah, 18 Agustus ya, setelah peluncuran di Banjarmasin itu, akhirnya barang dikirim ke sini. Waduh, ingat betul waktu pertama kali pengiriman nyampainya kalau nggak salah itu jam 1 malam. Jadi yang bongkar akhirnya saya sendiri. Maksudnya membantu bongkar ya, ada sopir sama helper, kemudian saya masukin bongkar. Nah, waktu itu ini masih belum ada nih mas, ini garasinya nih. Waktu itu masih tanah, jadi dia untungnya mundurnya langsung ke pintu samping. Nah, pintu samping langsung masuk ke ruangan tengah. Jadi galonnya ditempatin di ruang tengah. Jadi ruang tengah itu penuh, ruang keluarga ya. Ruang keluarganya ada 4 meter kali 6 meter, itu penuh isinya galon semua dah. TV tempat anu sekarang dipindahin ke tempat lain. Nah, itu berjalan. Jadi rumah ini jadi gudang. Jadi otomatis rumah sekaligus gudang. Itu hampir sampai sekarang ya 6 tahun berjalan, 5 tahun. Nah, ini kalau ini garasi ini baru sekitar beberapa bulan, akhirnya dipindahkan ke garasi. Memang kalau untuk awal bisnis, kalau kita ini bagi saya yang penting ada barangnya dulu kita bisa jual. Nah, satu lagi yang menarik menurut saya adalah sistem pesan antar. Mungkin itu yang kayaknya baru dan belum pernah ada untuk kategori air galon, karena ngangkat air galon berat 20 kilo. Jadi mungkin tidak ada. Juga pelanggan saya yang bilang gini, saya asal diantar, saya bersedia berlangganan. Akhirnya karena mungkin salah satu layanan antar sampai tempat itu menjadi salah satu kelebihannya. Selain secara kualitas produknya juga bagus lah. Di awalnya memulai bisnis ini saya nggak pernah kepikiran ya bagaimana ngantar segala macam. Pokoknya saya daftar, setelah daftar barang datang, saya mulai kenalkan ke teman-teman yang orang yang saya kenal. Jadi saya hubungin. Jadi setiap kali ketemu teman saya kenalkan, bawa produknya kenalin produknya, saya tes, saya datengin. Jadi pasar awalnya adalah orang-orang yang saya kenal dulu. Kalau tetangga malah jarang saya tawarin malah. Jadi siapa yang saya kenal, kadang-kadang rumahnya jauh, ya nggak apa-apa saya antar. Ayo teman kantor, kemudian teman profesi, teman ini saya kenalin. Nah, awalnya keluarga sih mendukung ya. Artinya walaupun rumahnya akhirnya menjadi sempit ya kita jalanin aja sih. Nggak ada komplain, waduh ini rumah kok sempit jadi gini, nggak, jalanin aja semua. Dulu di awal pengantarannya saya biasanya sebelum kerja atau pulang kerja. Sebelum kerja kalau ada pesan kan masih sedikit ya di awal, paling 1, 2, 3. Nah, habis itu pulang kerja jam 4, biasanya ada teman-teman kantor, kadang-kadang sampai 10 kilo loh saya nganter ke teman kantor tuh ada di sana. Saya anterin sendiri, biasanya pakai motor aja, pakai motor Matic. Saya biasanya bisa bawa 4, kiri kanan atas belakang antar itu. Memang di awalnya saya ingat tuh kayak gimana rasanya ya kok nganter gini, tapi ya jalanin aja lah. Mungkin ini kan kita niatnya sih untuk bisa dapat penghasilan tambahan lah, artinya nanti kan karena anak-anak pasti sekolah dan sebagainya. Nah, saya jalanin sekitar ingat ya 3-4 bulan waktu itu. Mungkin sekitar 4 bulan tuh baru habis tuh mas yang 300 galonnya. 300 galon awal tuh kalau nggak 3 bulan 4 bulan baru habis, kemudian pesan lagi. Nah, setelah 6 bulan itu alhamdulillah ada peningkatan lah karena ada. Nah, baru saya ngajak keluarga, nawarin keluarga untuk ayo bantu ini kita nanti hasilnya kalau dibilang gaji ya bukan gaji ya, pokoknya upah nih sekian lah kalau mau ayo nanti gitu. Alhamdulillah ada waktu itu paman lah yang bantuin beliau itu dalam perjalanan waktu. Kemudian beliau mungkin ada kesibukan lain, akhirnya ini yang terakhir tadi yang ada kakak beliau ini dari Samuda, Kota Waringin Timur, Sampit, kemudian Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, kita ajak ke sini sama keluarganya. Alhamdulillah bisa membantu beliau lah atau keluarga dari hasil inilah. Jadi alhamdulillah selama ini keluarga mendukung dalam artian nggak protes, nggak apa, walaupun rumahnya sempit.
baru sekitar 6 bulan setelah ada ini kita bikin garasi agak longgar, walaupun sebenarnya masih ada buat dus-dusan tuh masih penuh kadang-kadang. Kalau lagi giliran datang air nih, ruangan tamu nih gelas kalau lagi datang banyak penuh, udah nggak ada lagi tuh biasa. Di amanah itu dari perusahaan atau dari pabrik ada kegiatan mentoring setiap bulan untuk membimbing sekaligus memotivasi para distronya. Nah, cuma karena pabriknya ada di Kalimantan Selatan, sedangkan posisi kami ada di Kalimantan Tengah di Palangkaraya, dan waktu itu di awal-awal jumlah distronya juga ada 2 aja, baru saya sama ada teman yang di Jalan Geobos. Nah, untuk mengikuti mentoring yang setiap bulan itu kami nggak bisa melakukannya, artinya tidak bisa setiap bulan datang ke Banjarmasin karena jarak dari Palangkaraya ke Banjarmasin itu sekitar 220 km. Nah, apalagi ke Banjarbaru. Kalau ke Banjarbaru nambah lagi tuh jaraknya ke sana. Nah, akhirnya selama menjalani bisnis ini memang ada beberapa kali ikut mentoring ke sana. Mulai dari yang pertama tuh saya ingat betul di PAL 6 ya, kilometer 6 Jalan Ahmad Yani itu, di hotel itu saya berangkat pakai angkutan umum waktu itu, kemudian nginep. Nah, itu ada biaya lain tuh, nginep di hotel, ya cari hotel yang agak murah lah di tempat itu. Kemudian ke sana pakai pakai angkutan umum juga. Nah, memang saya niatkan untuk ikut itu memang, tapi saya pilih sesuai dengan kapan kelonggaran waktunya. Jadi mentoring itu sangat perlu ya menurut saya, karena saya di situ bisa ketemu distro-distro lain yang sudah lebih besar, sudah mungkin punya pengalaman baru, sehingga bisa bertukar informasi dan mencontoh lah apa yang ada di sana bisa saya contoh untuk terapkan di sini. Nah, kemudian beberapa kali saya ikutin. Nah, dari mentoring itulah saya banyak belajar ya. Yang jelas banyak belajar dan juga bisa memotivasi diri lagi, karena memotivasi untuk mengembangkan air amanah di Palangkaraya. Nah, biasanya saya tuh cari info tentang distributor yang lebih besar dari saya. Saya tanya gimana caranya gini. Termasuk kan sekarang misalnya ini setelah saya hitung kalau pada angka penjualan sekian nih kayaknya kemampuannya hanya sampai di sini nih, misalkan pengantarannya. Ini gimana nih untuk berikutnya, itu pernah juga saya tanyain. Oh gitu caranya. Kemudian juga saya tanya juga bagaimana misalkan mengenalkan produk ini kepada orang lain. Termasuk juga misalkan saat ini misalkan kita gimana masang di map itu, biasanya saya kan udah pasang di map, jadi itu memudahkan bagi orang yang mau cari itu, karena ada beberapa pelanggan yang juga sekarang kan kita untuk cari apa-apa biasanya ngeceknya kalau nggak di map, di itu pasang pin di situ, jadi orang bisa tahu dari situ. Yang pasti caranya ya sama seperti yang lain, intinya kita setiap ketemu orang kita yang kenal kita kenalin, kita kasih sampel, kemudian kita kasih tinggal di kartu nama, itu penting. Kartu nama saya bikin kartu nama biasanya, di situ ada kartu nama isinya nama, nomor telepon, nama produk, harga, dah kita titipin itu. Nanti waktu itu dia bisa kalau perlu pasti dia ngubungin. Itu. Memang perjalanannya lumayan jauh, jadi nggak bisa setiap bulan atau kadang-kadang bisa setahun paling 2 kali ikut ke mentoring. Ya, teman. Bergabung dengan air amanah atau menjual air amanahnya ada 2 keuntungannya. Pertama keuntungan langsung dari penjualan, dan yang kedua keuntungan dari poin pembelian ke pabrik. Dulu di awalnya kami fokusnya pada pengembangan usaha, jadi dulu setiap kali jualan air amanah semuanya kami untungnya ya kami simpan, maksudnya keuntungan kami kumpulkan, enggak kami pisah antara harga barang dengan keuntungan. Itu berjalan 3 bulan. Kenapa kami harus membeli kembali galon? Kan modal utamanya bisnisnya adalah galon, karena galonnya dipinjamkan ke pelanggan. Nah, itu mungkin juga jadi salah satu daya tarik dari pelanggan. Nah, itu dalam perjalanan waktu sekitar 6 bulan sudah mulai ini, kok kayaknya keuntungannya nggak kelihatan karena nggak tercatat, nggak apa. Akhirnya sekarang kami pisahkan, Mas,
Jadi pisahkan antara modalnya, pokok penjualan dari barang, kemudian dari keuntungannya. Nah, keuntungannya ini biasanya kami gunakan untuk operasional, biaya BBM buat gaji dan lain sebagainya ke karyawan yang antar. Nah, kalau saat ini posisinya rata-rata 1 bulan itu sekitar 5 juta lah keuntungan langsungnya. 5 juta itu rata-rata ya, bisa naik bisa turun tergantung ini, karena kita untuk ini kan biaya itu kadang-kadang kalau pas lagi kendaraan rusak dan sebagainya itu karena kendaraan kan kita yang nyediain, jadi kalau karyawan hanya jasa tenaganya yang ini. Jadi kadang kalau lagi kendaraannya rusak biayanya agak besar sehingga keuntungannya turun, tapi kalau lagi kendaraannya bagus aja normal-normal akhirnya keuntungannya naik, biayanya kecil. Nah, rata-rata sih 5 juta. Nah, kalau untuk bonus biasanya dulu di awal-awal tergantung jumlah itu ya, jumlahnya. Yang pernah terbesar tuh biasanya sekitar 36 jutaan seingat saya. Itu untuk 6 bulan. Nah, sekarang ya kemarin terakhir 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Kayaknya itu pas keperluan masuk anak sekolah, pas keperluan anak semesteran dan sebagainya. Jadi itu bisa membantu untuk mereka biaya sekolah anak-anak lah. Jadi itu Mas. Jadi keuntungannya ada 2, ada keuntungan langsung dan keuntungan dari poin yang biasa kita cairkan kalau nggak 6 bulan sekali, kadang-kadang bisa 1 tahun, tapi 6 bulan sih sekarang tuh karena keperluan anak-anak sekolah udah ini setiap 6 bulan sekali. Saat ini dengan rata-rata omset penjualan galon sekitar 1.200 ya, itu ya mungkin tahapan berikut yang ingin kami capai sih di angka 2.000 dulu. Kalau dulu tahun 2019 saya ingat waktu masih sebelum COVID itu di angka 1.000. Memang nah ini saat ini 1.200 lebih. Nah, harapannya sih nanti targetnya di angka 2.000 dan setelah tembus kayaknya tuh angka angka batas yang harus dicapai tahap berikutnya. Setelah 2.000 nanti harapannya mungkin ya kalau bisa sampai 3.000 lah. 2.000 nanti 2.500 terus 3.000 ya. Cuma memang itu harus ada yang kami siapkan juga, karena pengantaran kami kalau untuk 1 orang karyawan itu kami sudah hitung karena jarak pelanggan kami cukup jauh ya. Memang kami sudah menentukan rute jalannya. Itu kemampuannya maksimal di angka 1.500 per bulannya untuk pengantaran galon itu. Setelah itu kalau ada pelanggan pasti akan keteteran dan pasti akan terlambat dan sebagainya. Nah, sekarang kami coba mencari pelanggan yang lebih dekat jarak antarnya untuk mencapai target 2.000 tadi. Nah, secara omset kalau misalkan kayak gelas, kayak botol itu jumlahnya masih relatif sedikit, biasanya itu pelengkap. Kalau botol itu biasanya kantor-kantor dia selain berlangganan galon untuk konsumsi harian, kalau ada acara dia pesan botol. Sedangkan kalau gelas itu juga kadang-kadang kantor-kantor, kadang-kadang juga ada masyarakat yang kalau dia ada acara dan sebagainya. Jadi itu. Jadi kami fokusnya kepada galon sih, itu jadi pelengkap aja kalau yang produk lainnya. Pelanggan air amanah ini yang kami layanin itu secara kategori kami membedakan ada 2. Ada pelanggan rumahan, ada juga pelanggan kantoran. Nah, pelanggan rumahan ini wilayah kami, posisi kami kan ada di Kelurahan Panarung, kecamatannya Pandut. Sebagian besar memang ada di Kecamatan Pandut, ada di Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, kemudian Kelurahan Pandut ada juga nama Kelurahan Pandut. Nah, itu wilayah pengantaran kami. Ada juga sedikit yang masuk ke wilayah Kecamatan Jekan Raya. Cuma itu di daerah perbatasan, perbatasan lah. Nah, itu. Kemudian segmen rumah-rumahan. Yang jelas rutenya itu satu jalan. Jadi artinya misalkan kami biasanya nganternya ada di jalan di Ponorogo, itu jalan utama. Kemudian masuk Imam Bonjol. Nah, di situ ada Imam Bonjol itu komplek perkantoran. Kemudian nanti RT Amelono itu perkantoran juga. Itu kalau sebelah kirinya masuk wilayah Kelurahan Panarung, kalau seberangnya itu masuk Kelurahan Menteng. Menteng itu masuk Kecamatan Pandut. Kemudian ada juga perkantoran. Nah, perkantoran itu
Misalnya kami melayanin kantor BNI cabang. Nah, BNI cabang ini hampir termasuk juga BNI cabang. Di bawah cabang tuh ada unit. Nah, itu beberapa unit. Karena biasa dari cabangnya mungkin dia nanya-nanya, ngasih tahu ke unitnya. Yang pasti kan itu karena diantar jadi nggak merepotkan katanya. Dulu kan BNI cabang itu dia langganannya dengan merek lain, cuma merek lain pengantarannya lambat, bisa 1, 2, 3 hari sehingga kehabisan, dia bagian umumnya kebingungan. Setelah tahu tentang air amanah, alhamdulillah kita layani dengan baik lah. Paling lambat pagi pesan, sore kita antar. Kemudian berlanjut ada juga situ kantor Badan Pertanahan Nasional di kompleks itu, ada juga Telkom, kemudian ada Bank Syariah Indonesia di itu Jalan Ahmad Yani. Kemudian ada juga kantor Kementerian HAM, kemudian Airnaf. Itu kalau Airnaf itu ceritanya ya rekomendasi dari teman. Jadi pelanggan sebelumnya itu merekomendasikan ke orang Airnaf kepalanya. Nah, kepalanya nanya, wah itu sempat dipanggil presentasi gini segala macam, kepala yang sebelumnya. Wah, jelasin, wah kalau gitu ya antar aja. Apalagi kan secara ini kan kita dipinjemin galonnya, jadi mereka nggak perlu mikirin galonnya. Kemudian terakhir kita juga dapat pelanggan Basarnas, Badan SAR Nasional Palangkaraya yang ada di Jalan Adoni Samad, karena di situ ada juga pelanggan kita yang banyak. Nah, kemudian untuk yang lainnya ada juga rumah jabatan ya, rumah jabatan Sekda Kalteng itu juga pengguna air amanah, dia pesen galon dan juga gelas kalau ada acara-acara. Kemudian itu ceritanya karena dulu Sekda yang dulu kebetulan kenal itu, jadi kita tawarin aja, wah ini cocok air ini. Setelah Sekdanya ini akhirnya lanjut aja karena kan yang ngurusin bagian umumnya. Kemudian ada juga rumah jabatan wali kota, itu juga langganan air amanah, baik itu kemasan gelas maupun kemasan botol. Kemudian rumah jabatan wakil ketua DPRD Kalteng itu juga berlangganan air amanah juga. Jadi mereka kan tinggal WhatsApp, kirim pesan, kita antar. Kemudian ada juga kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, itu hampir semua fakultasnya berlangganan air amanah juga, baik kampus 1 maupun kampus 2. Itu karena kenal juga sih, dulu awalnya ceritanya kenal dengan rektornya, kenal dengan ininya, kita tawarin ya, ngambil akhirnya menular lah dari fakultas ini. Kemudian besok nanya ini diantar, karena masalah pengantaran ya, karena diantar tuh jadi mereka nggak repot gitu. Sekarang kan trennya gitu, kita mau pesen apa aja mintanya diantar, apalagi nggak ada ongkirnya mas. Kan kita nggak mengenakan ongkos kirim kemanapun, sepanjang ada rute kita terjangkau kita layanin, nggak pakai ongkos kirim. Jadi itu yang membuat ininya. Jadi segmennya beragam, dari masyarakat, perkantoran, kemudian sampai kampus, termasuk juga beberapa lah. Kalau untuk warung-warung memang kami nggak titip di warung ya, karena pernah dicoba, cuma kayak perputarannya agak lambat kan. Di warung kan kita harus dia menjual galon ya, karena kita nggak tahu pelanggannya yang beli yang siapa, sehingga nggak bisa terpantau. Setelah selesai pengantaran semua, baru dicatat di papan tulis. Nah, nama pelanggannya A, terus jumlah pesanan galonnya berapa itu. Nah dari situ nanti baru terakhir pas sore kita cocokin, oh ini terantar semua sudah pelanggannya pesan-pesan. Itu fungsi papan tulis. Jadi itu fungsinya buat pencatatan bagi pemesanan pelanggan untuk mengecek apakah barang sudah diantar apa enggak. Selama 6 tahun menjalanin jualan air amanah ini, yang pasti ada dukanya ya, ada sukanya juga. Dukanya itu ya mungkin di awal-awal kita harus mental kita harus dikuatkan ya. Wah ini kok Ismail misalkan yang kerja di Kalteng Pos, kemudian dia ya kan kebetulan wartawan banyak kenalan ya, dari bawah sampai atas kenalannya. Wah ini kok nawarin ini. Nah itu kayaknya perlu dibangun lah. Ketika ingat, waduh, pertama kali nganter galon pas pulang kerja jam 4 ya, jam 4:30 itu, aduh kok kayaknya gimana, sedih banget nih nganterin gitu. Nah tapi dalam perjalanan waktu mungkin sudah terbiasa, orang kenal, akhirnya kita nggak malu lagi ya. Kayaknya kalau lagi pas cairin poin sih
cairin poin. Terus kemarin punya banyak temen lah, temen dari distro-distro lain itu, jadi bisa dapat info dari distro lain kan yang banyak di Kalsel, jadi bisa diskusi, mungkin nggak cuma soal air amanah, mungkin dia punya apa kegiatan lain atau apa, bisa tukar informasi sih. Punya banyak temen lah, termasuk juga mungkin ada dulu kan mentoring ya, apa namanya, LD ya, LD, itu bisa kenal juga dengan teman-teman di Jawa. Wah, kalau lihat yang di Jawa tuh kan terinspirasi sekali juga, yang ada distro ibu-ibu yang nganter, wah ibu-ibu, wah luar biasa nih ibu-ibu. Saya kalau kita yang laki-laki aja ngangkat galon itu kan lumayan berat, apalagi ibu-ibu. Luar biasa itu sih sukanya punya teman lah. Yang pasti satu lagi Mas, mungkin bagi saya ya, jualan berdagang ya, berdagang ini kan lebih apa ya, lebih aman dari godaan lah. Berdagang saya jual, orang beli udah jauh dari apa ya, hal-hal yang melanggar syariat lah, itulah. Mungkin karena usia saya 40, pas tahun waktu jadi distributor itu kan usia 40. Ketika kata orang tua dulu, ketika usia 40 itu kamu harus belajar tentang apa ya, tentang agama yang benar lagi. Setelah belajar seiring itu berjalan, oh ini ternyata boleh, ini nggak boleh, segala macam. Oh ini kayaknya berdagang itu memang yang disunahkan ya, salah satu pintu rezeki yang lebih banyak. Tinggal memang kita harus merintisnya sesuai dengan ajaran agama yang berdagang itu. Karena juga kadang-kadang pernah juga ada orang minta nota kosong. Wah, kalau kita sekali ya prinsipnya, karena saya merintis punya saya prinsipnya gini, mohon maaf kami nggak bisa ngasih nota kosong. Kalau misalnya selanjutnya dia nggak pesan, nggak apa-apa, lebih enak. Tapi kalau sekali kita ngasih nota kosong, itu akan mengikat kita, wah itu akan berlanjut terus itu saya menghindari ya. Mungkin ini usaha yang bisa saya kendalikan sendiri ya, dibandingkan saya di tempat lain. Jadi itu berdagang tuh lebih sesuai dengan sunnah dan bisa kita kendalikan lah halnya, untuk menghindari hal-hal yang haram, yang subhat dan lain sebagainya Mas. Jadi sebenarnya bisnis air amanah atau usaha air amanah ini usaha yang menjanjikan lah kalau memang betul-betul ditekunin. Dari yang saya amatin, teman-teman distro yang memang menekunin ya, menjadikan sampingan tapi tetap aja jalan terus, rata-rata berkembang walaupun mungkin kecepatan tumbuhnya beda-beda. Tapi kalau dia nggak diurusin, nggak dikenalin, orang nggak tahu atau nggak dilayani pelanggannya, ya akhirnya nggak bisa berkembang juga. Karena memang ke depan kayaknya tren masyarakat untuk mengkonsumsi air dalam kemasan akan terus meningkat. Ada beberapa cerita terkait dengan pelanggan air amanah yang kami layanin. Pertama ada ibu ya, Ibu Nurhayati. Karena saya juga dapat tahunya dari pelanggan bekam dia, karena beliau tuh menjual produk herbal, kemudian juga melayani bekam segala macam. Jadi beberapa pelanggan ketika men-chatting saya nggak tahu nomornya, karena nggak tersimpan dalam nomor kan, karena baru. Biasanya saya tanya, dapat info tentang air amanah dari mana ya? Oh ya dari ibu ini, Ibu Nurhayati. Oh iya pelanggan saya, oh iya. Berarti itu. Jadi pelanggan-pelanggan itu kadang merekomendasikan ke kenalannya, ke temannya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih lah kepada pelanggan air amanah yang mau merekomendasikan, karena mungkin dia tahu produknya bagus. Kalau nggak bagus kan nggak mungkin merekomendasikan kan. Itu harganya terjangkau, kemudian pelayannya diantar sampai rumah dan galonnya dipinjamin. Nah itu yang mungkin ya dia berani merekomendasikan. Saya juga itu kan, kalau ada sesuatu yang bagus atau baik, saya akan rekomendasikan ke orang lain, yang ke keluarga, ke teman segala macam. Itu salah satu indikatornya. Kemudian ada juga pelanggan yang cuma dia nggak mau diceritain sih siapa. Dia dulu biasanya kalau pagi-pagi itu kalau minum air lain itu biasanya dia nggak bisa ya, karena mungkin asam lambung atau apa keluar. Setelah dia mencoba air amanah, alhamdulillah dia bisa minum pagi. Itu minum pagi. Jadi kayaknya cocok di situ aneh. Mungkin pH-nya yang basah itu membuat lambung dia bisa menerima, karena kan beda-beda. Karena air tanah kita kan pH-nya asam, air Kalimantan kan cenderung asam. Ada juga misalkan pelanggan yang minta antar,
Pak tolong dianterin Pak ya, jangan sampai kelupaan nanti, karena nih air nanti habis. Kalau kami harus beli air kemasan nanti kayaknya kami nggak cocok rasanya gitu loh. Akhirnya ya oh iya, oh, ini jadi perhatian. Jadi makanya sistem pemesanan dan pengantaran kami harus kami catat satu itu. Nah jadi beragam lah pengalaman-pengalaman dari beberapa pelanggan kami, dari yang dia merekomendasikan ke kenalan, teman atau orang lain, kemudian dari manfaat yang dirasakan sendiri, dari juga rasa ya, mereka mengakuin rasanya segar dan enak. Nah ketika sudah mengkonsumsi air Amanah, biasanya kalau dia konsumsi air lainnya itu dia agak beda kan ya, karena spesifikasi air kan beda-beda ya, dia menonjolkan yang mananya, ada yang menonjolkan rasa manisnya, ada apanya, dan lidah orang kan beda-beda, jadi cocok. Mereka merasa cocok, akhirnya itu berlangganan terus dia. Kami punya 3 tips untuk melayani pelanggan. Pertama, one day service. Pesan pagi, paling lambat kami antar sore. Jam pengantaran kami jam 8 sampai jam 4 sore. Yang kedua, galon kami pinjamkan selama berlangganan. Hampir 90% pelanggan kami adalah pinjam. Namun jika ada yang mau beli, tetap kami layani. Ketiga adalah gratis ongkir di wilayah pengantaran kami. Ada sikap yang harus dimiliki oleh seorang distributor air Amanah. Pertama, dia harus mengenalkan terus produknya ya, walaupun sudah misalnya wah ini omsetnya udah sampai sekian, dia jangan berhenti ya mengenalkan kepada siapapun dan dimanapun ya, itu sehingga orang bisa lebih banyak kenal. Nah ketika kenal, orang mungkin kalau tertarik akan pesan, sebab kalau orang nggak kenal bagaimana bisa pesan atau beli produk itu. Terus yang kedua adalah pada pelayanan pengantaran itu harus konsisten. Jika orang pesan hari ini, diusahakan pesan diantar hari ini juga. Kalaupun ada kendala, itu disampaikan segera komunikasikan ke pelanggan, karena pelanggan juga memahami. Kami juga pernah mengalami misalkan kadang-kadang kendaraan mogok sehingga terlambat dibawa ke bengkel segala macam. Akhirnya ada pelanggan yang baru dikirim sore, bahkan ada pelanggan yang tidak bisa diantarkan hari itu. Tapi ketika kami tahu, kami sudah bisa mengira kan berapa jumlah pesanan hari ini, oh ini bisa sempat Mas, sehingga kami sampaikan ke pelanggan permohonan maaf bahwa sepertian hari ini sepertinya tidak bisa diantar karena kendaraan kami mogok dan harus diperbaiki. Pelanggan biasa memaklumin. Insya Allah kami antarkan besok. Nah ketika besok kita akan prioritaskan dia diantar pertama. Kalau perlu saya sendiri sih turun tangan untuk menghandle untuk pelanggan yang misalkan tidak sempat hari ini terantar karena kendaraan rusak atau macet dan kendaraan rusak lah yang pasti yang biasanya itu. Jadi mungkin 2 itu yang saya pegang teguh, terus mengenalkan. Yang kedua pelayanan yang baik. Terima kasih Amanah tak sekedar pelepas dahaga.